Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ngorek. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan datang kepada saya menanyakan apa itu forex, apa itu saham, apa itu reksadana dan sebagainya ya. Terlebih lagi di saat pandemi ini banyak sekali orang mulai beralih atau orang mulai mencoba mendapatkan penghasilan baru ya lewat trading forex, trading saham, reksadana, emas dan sebagainya ya. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman yang saya punya ya. Kebetulan saya mulai mengenal future trading atau bursa komoditi itu di sekitar tahun 1998 ya. Kemudian saya mulai trading saham di tahun 2010. Trading forex mulai tahun 2018-2019 ya, juga Olim Trade dan sebagainya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, ini tidak ada unsur promosi sama sekali. Kalaupun ada nama-nama yang disebutkan, itu adalah pengalaman saya dengan merek-merek tersebut ya, atau dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Tidak ada unsur endorse sama sekali. Kemudian semua yang saya ceritakan ini berdasarkan opini pribadi dan juga pengalaman pribadi saya sendiri ya. Tujuannya untuk edukasi dan pembelajaran kita bersama. Yang baik silakan diambil, yang tidak baik jangan ditiru ya. Oke, kembali ke prinsip dasar. Untuk investasi atau trading ya, prinsip dasarnya apapun bentuk investasi dan tradingnya, prinsip dasarnya sama. High gain itu high risk. Sekali lagi, high gain itu high risk. Pendapatan yang tinggi, peluang pendapatan yang tinggi, itu resikonya juga sangat tinggi ya, itu perlu diingat. Oke, saya akan coba klasifikasikan beberapa investasi yang pernah saya lakukan ya, berdasarkan tingkat risikonya ya. Yang paling rendah risikonya tentu saja emas ya, jual beli emas atau simpan emas ya. Kemudian berikutnya adalah reksadana. Berikutnya lagi adalah trading saham ya. Selanjutnya forex dan bursa berjangka atau komoditi atau future trading ya. Dan yang paling berisiko namun hasilnya paling cepat untuk menjadi kaya ya, atau bisa juga menjadi miskin dengan sangat cepat, itu binary option ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu emas. Sebenarnya emas ini lebih sebagai lindung nilai atau hedging. Fungsinya untuk melindungi nilai aset kita ya. Kita itu tidak akan lebih kaya atau menjadi lebih miskin dengan menyimpan emas. Jadi maksudnya begini, kalau kita atau kalau Anda berharap dengan menyimpan emas Anda akan menjadi lebih kaya, itu keliru ya. Karena emas itu gunanya untuk melindungi nilai aset Anda saat ini, sehingga di masa depan nilai aset Anda itu tidak berkurang gitu ya. Contohnya pada tahun 1980-an kalau kita membeli sebuah mobil ya, sebuah mobil yang umum gitu ya, misalnya Toyota Kijang gitu tahun 80-an, itu harga mobil pada tahun 80-an itu setara dengan sekitar 150 gram emas di tahun 1980. Harga mobil di tahun 2021, harga mobil yang umum ya, misalnya Ayla atau Agia atau Sigra atau Innova atau apapun ya, Expander gitu, harganya kurang lebih sama, 150 gram emas. Artinya harga emas atau value emas di tahun 80-an sama dengan value emas di tahun sekarang ya, tahun 2021. Jadi
emas melindungi nilai aset kita dari tahun ke tahun. Kita tidak menjadi lebih kaya, kita juga tidak menjadi lebih miskin. Kalau Anda ingin menjadi lebih kaya dengan emas, Anda harus jual beli emas. Nah, Anda bisa menjadi lebih kaya dari selisih nilai jual dan nilai belinya ya. Tapi kalau Anda simpan emas, emas itu tidak akan membuat Anda lebih kaya. Ya, itu perlu dipahami ya. Kemudian ini pengalaman ya. Kalau dunia tenang, itu harga emas itu rendah ya, maksudnya stabil gitu harga emasnya. Tapi kalau dunia ribut, misalnya seperti ada krisis ekonomi yang melanda dunia seperti tahun 2008 ya, atau pandemi seperti tahun 2020 kemarin, harga emas itu naik ya. Karena apa? Harga emas itu naik menyesuaikan atau melebihi inflasi. Jadi kita harus paham bahwa ekonomi itu mengalami inflasi atau penurunan daya beli dari tahun ke tahun ya. Kalau di Indonesia itu rata-rata 3% per tahun. Jadi kalau Anda hari ini membeli 1 kilogram beras gitu ya, misalnya seharga 10.000, tahun depan dengan inflasi 3%, harga 1 kilogram beras itu enggak 10.000 lagi tapi menjadi 13.000. Nah, emas itu bisa menyesuaikan atau bahkan melebihi tingkat inflasi ya. Misalnya tahun 2021 ini sekarang harga emas misalnya 1 gramnya 1 juta misalnya. Nanti tahun 2022 misalnya kalau inflasi 3% mungkin ya harga emas akan menjadi 1,3 juta. Jadi dia menyesuaikan inflasi atau bahkan melebihi inflasi. Itulah sifatnya emas ya, menjaga nilai aset kita ya. Investasi emas yang disarankan bukan sertifikat emas, bukan surat gade emas dan sebagainya, tapi emas batangan ya. Emas batangan itu ada yang dari Antam, kemarin sahamnya Antam naik tinggi ya, kemudian turun lagi, itu karena permintaan emas sangat tinggi, harga emas juga naik, sehingga Antam sebagai produsen emas batangan di Indonesia, sahamnya ikut terkerek naik ya. Jadi ada produksi dari Antam yang namanya LM atau logam mulia, kemudian ada lagi merek lainnya seperti Gemini, kemudian sekarang lagi ngetren ya emas mini. Jadi emas mini itu adalah emas yang nilainya kecil ya. Kalau emas Antam itu kan harga bobot emas Antam yang paling kecil itu kan 1 gram ya. Tapi kalau emas mini itu ada yang jual 0,1 gram, 0,05 gram ya. Ada yang 0,01 gram, jadi nilai belinya juga bisa lebih terjangkau ya, sekitar 60.000, 50.000 sudah dapat emas mini dengan bobot yang sangat ringan ya. Itu bisa dikumpulkan dan bisa ditukarkan dengan emas yang bobotnya setara. Misalnya Anda punya emas mini 0,1 gram ada 10 ya, Anda bisa tukarkan menjadi emas 1 gram misalnya begitu. Kemudian ada lagi koin emas Pegadaian ya. Ini juga diproduksi. Kemudian sekarang marketplace juga mulai menawarkan emas ya, seperti Tokopedia misalnya. Kalau Anda lihat di marketplace Tokopedia, mereka menawarkan emas ya dengan harga minimal kita beli bisa Rp5.000 ya, itu dapat sekitar 0,0 sekian gram gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terkumpul 1 gram atau 5 gram atau 10 gram, Anda bisa menukarkannya di Pegadaian ya. Nanti tinggal di setup dulu aplikasinya, kemudian bisa ditukarkan. Kalau sudah terkumpul emasnya menjadi 1 gram atau 5 gram atau 10 gram, bisa ditukarkan dengan emas batangan di Pegadaian, karena Tokopedia ini bekerja sama dengan Pegadaian ya. Kemudian kalau Anda ingin berinvestasi di emas perhiasan, itu biasanya harganya agak lebih rendah karena ada diperhitungkan ongkos pembuatannya. Jadi kalau kita punya kalung gitu ya, misalnya kita jual ke toko emas atau ke toko atau ke Pegadaian misalnya, itu akan dipotong dengan ongkos pembuatannya ya, mungkin sekitar 5%-an gitu ya dari nilainya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dengan emas ya. Kemudian kalau Anda ingin kaya dari emas, Anda bisa melakukan jual beli emas ya, karena nilai jual dan nilai beli itu akan berselisih. Antam tuh setiap hari mengeluarkan informasi tentang nilai jual dan nilai beli emas produksinya ya. Oke, itu adalah emas.
kita lanjut ke reksadana. Reksadana atau biasa disebut sebagai mutual fund ya. Ini jangan keliru dengan dana reksa ya. Reksadana itu adalah produk investasi, sementara dana reksa itu adalah nama perusahaan sekuritas ya. Jadi dana reksa sekuritas itu adalah nama perusahaan sekuritas. Sementara reksadana adalah produk investasi atau biasa disebut dengan mutual fund ya. Regulator untuk reksadana adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi prinsip reksadana ini adalah patungan ya, harga belinya adalah per unit ya. Kemudian kenapa saya sebut patungan ya? Misalnya begini, kita ambil reksadana saham. Kemudian misalnya harga saham harga sahamnya BBCA atau Bank BCA ya. Itu harganya sekarang misalnya 35.000 ya per lembarnya. Sementara untuk pembelian di Bursa Efek Indonesia di Jakarta kita harus beli minimal tuh 100 lembar atau 1 lot ya, karena harga minimalnya tuh satuan minimalnya adalah lot, 1 lot. 1 lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Jadi kalau kita mau beli 1 lot saham BBCA atau Bank BCA ya, misalnya harganya 35.000, maka kita harus mengeluarkan uang untuk 1 lot itu sebesar 100 kali 35.000, sekitar 3,5 jutaan ya. Nah, dengan kita membeli unit reksadana, kita bisa patungan gitu ya dengan nasabah reksadana yang lain. Misalnya kita cuma punya uang 100.000 gitu ya, terus ada 35 orang lain lagi yang punya uang juga 100.000, mereka membeli reksadana yang sama. Nah, oleh manajer investasi reksadana tersebut, uangnya yang terkumpul dari 35 orang 100 ribuan, total 3,5 juta itu dibelikan 1 lot saham BBCA di BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Analoginya seperti itu ya, kira-kira prosesnya seperti itu. Kemudian reksadana itu disesuaikan dengan profil nasabahnya terhadap risiko yang siap diterima ya. Jadi sebelum kita membeli reksadana biasanya kita ditawarkan dulu prospektus ya. Di situ ketahuan reksadana ini mau diinvestasikan di produk investasi apa-apa saja, nanti semua ada di prospektusnya ya. Biasanya ada 3 jenis reksadana yang ditawarkan, kita harus pilih gitu ya. Yang pertama adalah reksadana pendapatan tetap. Biasanya dananya diinvestasikan di instrumen investasi pendapatan tetap seperti deposito atau obligasi pemerintah atau surat utang negara ya, SUN ya. Jadi hasilnya tidak besar tapi dia aman karena deposito kan dijamin pemerintah ya, kemudian surat utang negara juga dijamin pemerintah. Jadi gagal bayarnya tuh hampir relatif nol ya. Tapi juga hasilnya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman mengharapkan hasil besar dari reksadana pendapatan tetap, itu kurang tepat ya, cukup keliru ya. Kemudian ada jenis yang berikutnya adalah reksadana saham. Ini reksadana yang menghasilkan untung yang paling maksimal ya, karena dananya 100% diinvestasikan di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta dulu ya. Sekarang namanya Bursa Efek Indonesia, gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, reksadana saham ini selain hasilnya juga maksimal, punya sisi lain yaitu kemungkinan untuk rugi juga ada, juga sama besarnya ya, karena kan nilai saham kan bisa naik bisa turun. Walaupun dana reksadana kita dikelola oleh manajer investasi, tapi kan bisa saja terjadi kasus manajer investasinya keliru langkah gitu ya. Misalnya seperti kemarin dana reksadana masyarakat diinvestasikan di saham-saham yang berguguran, misalnya kasus Jiwasraya dan sebagainya itu ya, sehingga unit reksadananya NAB-nya, nilai aktiva bersihnya nggak naik tapi malah turun jauh, dan itu rugi, nasabah itu rugi ya. Itu. Kemudian jenis yang ketiga adalah reksadana campuran. Biasanya 40% saham, 60% dimasukkan ke deposito atau surat utang negara ya. Jadi reksadana campuran ini
imbal hasilnya cukup moderat di tengah-tengah antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham ya, tapi resikonya juga moderat ya. Kemudian kalau kita mau membeli reksadana perlu diperhatikan, biasanya reksadana mengenakan biaya pencairan rata-rata 3% ya dari nilainya ya. Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa semua reksadana itu awalnya nilainya adalah per unitnya adalah 1.000 ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar reksadana X gitu ya, nilainya sekarang per unitnya ada yang 50.000. Itu dulu awalnya dari 1.000 ya. Awalnya dari 1.000, kemudian dia berkembang sehingga NAB-nya atau nilai aktiva bersihnya naik menjadi 50.000. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih senang mencari reksadana yang nilainya masih awal, masih 1.000 atau 1.100 gitu ya. Saya beli beberapa unit untuk disimpan dalam jangka waktu berapa tahun. Kalau teman-teman mau untuk mendapatkan hasil yang maksimal di reksadana itu tidak bisa memberikan hasil yang instan. Teman-teman harus sediakan waktu tahunan ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari reksadana. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang cepat, jangan di reksadana tapi main saham aja gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi beberapa aplikasi reksadana yang sekarang banyak ditawarkan seperti Bibit, Ajaib dan sebagainya ya. Itu prinsipnya sama, mereka jual reksadana tapi dengan unit-unit yang lebih kecil lagi. Jadi unit-unitnya dipecah-pecah menjadi lebih kecil lagi. Kita bisa investasi reksadana di aplikasi-aplikasi tersebut mulai dari 50.000, 100.000 kita bisa beli ya. Unit penyertaannya mereka jualnya lebih kecil lagi nilainya ya. Kalau kita mau beli reksadana misalnya seperti di Panin Sekuritas, misalnya di perusahaan-perusahaan sekuritas yang nasional yang besar gitu ya, biasanya mereka minimal misalnya ada yang 2 juta, ada yang 5 juta gitu ya. Tapi kalau yang di aplikasi-aplikasi seperti Bibit, Ajaib dan sebagainya dengan dana yang minimalis gitu ya, 50.000, 100.000 itu kita bisa beli reksadana ya. Kalau teman-teman mau memonitor dan memantau nilai aktiva bersih dari semua reksadana yang beredar di Indonesia yang diperjualbelikan ya, itu teman-teman bisa masuk ke websitenya Kontan ya, kontan.co.id. Ini bagian dari Kompas ya, Kompas Group ya. Itu teman-teman bisa melihat data-data penjualan atau data-data NAB reksadana harian di sana ya. Oke, itu tentang reksadana, semoga bisa memberikan pemahaman yang cukup ya. Kita masuk ke saham atau stok. Dulu regulator Bursa Saham Indonesia adalah Bapepam ya, atau Badan Pengawas Pasar Modal. Namun sekarang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Peluang profit lebih besar di saham dibanding reksadana ya, tapi resikonya juga lebih besar. Teman-teman bisa kaya dari saham tapi juga bisa miskin dari saham ya, itu perlu diperhatikan. Potensi pendapatan dari saham itu ada dua. Yang pertama dari dividen. Kalau teman-teman beli saham perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen, dan juga ada lagi peluang namanya capital gain. Jadi kalau teman-teman beli saham di harga 1.000 per lembarnya, kemudian harga sahamnya naik menjadi 1.500, teman-teman jual saham teman-teman dapat capital gain 500 atau 50% dari harga pembeliannya ya. Itu dua macam potensi penghasilan yang bisa didapatkan dari saham, dividen dan capital gain. Teman-teman perlu ingat bahwa setiap emiten yang perusahaannya tercatat di Bursa Efek itu adalah perusahaan yang profit ya teman-teman. Perusahaan yang telah mencatatkan profit 5 tahun berturut-turut baru bisa mencatatkan diri sebagai emiten di bursa saham di Indonesia ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Om, kenapa itu sahamnya PT X Tbk itu kok cuman Rp50 nggak naik-naik, nggak bergerak-gerak ya? Walaupun namanya emiten itu perusahaannya untung ya, profit, tapi kenapa sahamnya itu nggak bergerak? Jadi bursa saham itu adalah pasar ya teman-teman.
kalau perusahaan X itu tidak menarik pembeli, kinerjanya atau track recordnya atau image-nya tidak menarik pembeli, maka sahamnya ya nggak ada yang beli gitu. Harganya segitu-segitu juga ya. Sebaliknya, kalau ada perusahaan yang sebenarnya kinerjanya biasa-biasa aja tapi image-nya menarik pembeli gitu ya, itu sahamnya bisa aktif sekali gitu ya. Nah, salah satu kelemahan yang menurut saya cukup signifikan di saham adalah peluang profitnya cuma satu arah. Jadi maksudnya begini, teman-teman hanya bisa mendapatkan profit pada saat harga itu naik. Teman-teman beli di harga bawah dan jual di harga atas. Itu adalah peluang teman-teman mendapatkan capital gain. Tapi teman-teman nggak bisa melakukan short sell. Short sell itu maksudnya jual di atas, beli di bawah. Jadi buka posisi jual dulu, baru ditutup dengan beli. Itu sudah nggak bisa. Dulu bisa, ya. Dulu bisa, namanya short sell. Tapi sekarang sudah tidak diizinkan, ya. Jadi teman-teman hanya bisa profit kalau beli di harga bawah dan jual di harga atas saja, ya. Tapi ada kelebihan lain dari saham adalah begini. Kalau teman-teman misalnya beli di harga misalnya 1.000 gitu ya, satu lembarnya, kemudian harganya turun. Teman-teman itu bisa hold atau teman-teman itu bisa tahan gitu ya, sahamnya disimpan setahun, 2 tahun gitu bisa ya. Nanti kalau pada saat tahun kedua, tahun ketiga harganya sudah naik dari harga waktu teman-teman beli, teman-teman bisa jual. Nah, itu keuntungannya saham. Jadi nilainya bisa disimpan dalam bentuk lembar saham penyertaan perusahaan ya. Jadi teman-teman jadi pemilik perusahaannya begitu. Itu salah satu kelebihannya dari saham. Nah, selama menyimpan atau menahan atau hold saham teman-teman, biasanya per tahun itu perusahaan membagikan dividen ya, jadi dapat dividen di sana. Itu cukup lumayan ya. Kemudian kelemahan lain lagi, jadi market bursa saham di Indonesia namanya BEI ya, Bursa Efek Indonesia atau Jakarta Stock Exchange ya, JSX. Dulu BEI itu adalah gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia ya. Kelemahannya adalah harga itu lebih di drive bandar. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah harga sahamnya digoreng ya. Nah, itu lebih banyak dimainkan bandar dan lebih banyak digerakkan rumor atau isu, bukan performa dari perusahaan itu. Jadi mungkin teman-teman mendapati bahwa perusahaan X ini sebenarnya harganya sebenarnya perusahaannya bagus ya. Kemudian performa keuangannya bagus, tapi kok harga sahamnya jatuh. Nah, itu lebih banyak dimainkan bandar dan rumor ya. Teman-teman mesti ingat, perlu tahu bahwa Bursa Efek Indonesia itu pemainnya lebih banyak pemain luar atau dana-dana dari luar negeri dibanding dana-dana dari masyarakat Indonesia sendiri di dalam negeri ya. Jadi banyak sekali perusahaan sekuritas dari luar negeri itu masuk ke Bursa Saham Indonesia dan menjadi penggerak di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman harus paham betul hal itu ya. Jangan sampai nanti teman-teman melakukan analisis fundamental terhadap perusahaan itu, ternyata harga sahamnya dalam jangka waktu dekat jatuh dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu kelemahan menurut saya Bursa Efek Indonesia ya, lebih banyak di drive bandar dan rumor ya. Kemudian kalau teman-teman tidak ingin terjebak dalam permainan bandar, teman-teman harus bermain di saham-saham yang harganya cukup tinggi ya. Kenapa? Kalau harga sahamnya rendah, untuk memainkan harganya bandar itu hanya membutuhkan modal sedikit. Tapi kalau harga sahamnya itu tinggi, bandar kalau mau memainkan harga saham tersebut, dia butuh modal yang sangat besar. Nah, biasanya saham-saham yang harganya tinggi itu tidak terlalu liquid, tapi juga tahan
gorengan ya, jarang sekali dimainkan oleh bandar. Jadi teman-teman tinggal pilih mau ambil risiko yang mana ya. Kemudian market BI buka dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai setengah 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Brokernya contohnya ini saya pakainya Mirai ya. Mirai Asset Management dulu adalah perusahaan dari Korea ya. Sekarang ganti namanya Mirai Asset ya. Dia punya aplikasi namanya HOTS ya, Home Online Trading System. Jadi saya bisa pakai HP saya bisa pakai laptop saya dari rumah, bisa langsung trading langsung ya. Kemudian broker lain juga ada yang menawarkan seperti itu, namanya Indo Premier ya. Mungkin teman-teman dengar ya, dengan IPOT-nya ya. Kemudian ada Samuel, ada Panin Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Ada banyak sekali perusahaan sekuritas di Indonesia. Teman-teman bisa lihat daftarnya di websitenya BEI ya. Kemudian teman-teman harus perhatikan pada saat teman-teman melakukan aksi beli dan aksi jual itu ada komisi atau fee yang harus dibayarkan ke broker ya. Rata-rata sih 0,15% untuk beli, 0,25% atau 0,35% untuk jual ya. Itu teman-teman perlu perhatikan. Kemudian informasi lain lagi, kalau nggak salah per tahun berapa begitu ya, dana investor itu sudah tidak lagi berada di rekeningnya broker ya, tapi berada di bank kustodian ya. Jadi broker sudah tidak lagi menguasai dana kita. Dana kita ada di bank kustodian yang dikelola oleh BEI ya, oleh otoritas bursa. Jadi broker hanya meneruskan order kita baik melalui perintah telepon maupun melalui sistem yang mereka tawarkan, sistem online ya. Itu mereka hanya mencatat dan memberikan order kita ke sistem di bursa. Begitu, kita nggak bisa langsung ke bursa, tapi kita harus lewat sistem milik sekuritas, karena anggota bursa adalah perusahaan sekuritas ya. Nah, dari situ nanti broker akan mendapatkan komisi jual dan komisi beli. Gitu. Tapi dana kita itu ada di bank kustodian ya, dan dikelola oleh otoritas bursa. Jadi aman. Nggak ada lagi cerita broker melarikan dana nasabah, sudah nggak ada lagi ya. Itu tentang saham, semoga bisa memberikan wawasan yang baru buat kita. Kita lanjut ke forex ya, atau foreign exchange ya. Peluang profitnya jauh lebih besar daripada saham ya, tapi resikonya juga jauh lebih besar. Teman-teman bisa kaya mendadak atau bisa miskin mendadak ya. Kemudian peluang profitnya dua arah. Teman-teman kalau tren naik bisa beli kemudian dijual. Kalau trennya sedang turun, teman-teman bisa jual dulu baru beli ya. Itu keuntungan dari bursa forex ya. Kemudian marketnya sedunia, jadi susah sekali dimainkan oleh bandar, karena tidak ada bandar yang sanggup memainkan harga mata uang dunia ya, terlalu besar modalnya ya. Kemudian marketnya buka Senin sampai Sabtu 24 jam ya. Jadi kalau teman-teman malam-malam bangun tidur, kemudian nggak bisa tidur, mau cari uang dari bursa forex bisa ya. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop ya. Aplikasi namanya MetaTrader 4 ya. Kemudian brokernya, jadi broker-broker forex itu di dunia ada banyak sekali. Yang besar itu adalah Instaforex ya, itu dari Rusia brokernya. Kemudian Exness, XTB, FBS, eToro, XM dan sebagainya. Nah, bursa broker-broker itu tidak masuk ke Indonesia ya. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia bisa melakukan trading forex? Kita bisa menggunakan jasa yang namanya IB ya, intermediate broker atau introducer broker di Indonesia. Nah, salah satunya adalah ProInsta, Okta FX dan sebagainya ya. Teman-teman bisa cari di forum-forum atau di internet banyak. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah karena tidak ada broker resmi yang masuk ke Indonesia, maka akses ke website-website
forex itu diblokir ya oleh Kominfo ya. Nah, tapi IB itu atau intermediate broker itu juga tidak kekurangan cara ya. Ada banyak sekali cara di mana masyarakat Indonesia bisa melakukan trading forex ya. Jadi IB itu biasanya mereka adalah kumpulan dari money changer gitu yang biasa melakukan transaksi jual beli mata uang begitu ya, dan mereka punya akun di broker-broker besar di luar negeri. Nah, mereka akan memecah akun-akun mereka dan membagikannya ke trader-trader di Indonesia ya. Jadi kalau kita trading di broker dunia itu satuan minimalnya adalah satu lot, di mana satu lot itu adalah 1000 lembar ya, 1000 lembar transaksi mata uang. Misalnya kita transaksi US dollar ke euro gitu ya. Untuk transaksi satu lot itu butuh 1000 ini ya, 1000 buah ya. Kalau saham kan satuannya lembar ya, tapi kalau forex itu 1000 buah ya, 1000 buah lah istilahnya begitu ya. Nah, kalau harga jual atau nilai tukarnya US dollar ke euro itu misalnya 1 US dollar itu 0,9 euro, kita kalau beli satu lot di broker dunia itu kita membutuhkan dana 1000 dikali 0,9 dolar alias kita butuh sekitar 900 dolar untuk satu lotnya. 900 dolar itu kalau dirupiahkan ya sekitar hampir 15-an juta ya, 14 juta sekian gitu. Itu untuk satu lot loh teman-teman. Nah, makanya masyarakat umum tidak kuat untuk melakukan trading seperti itu. Maka muncullah yang namanya IB ini ya. Mereka membagi akunnya di broker-broker dunia itu menjadi akun yang lebih kecil-kecil, dan mereka punya namanya istilahnya leverage ya. Ada yang 1:10, 1:100, 1:1000 gitu ya. Yang paling kecil 1:1000. Jadi kalau kita mau beli satu lot itu kita nggak harus satu lot, tapi kita bisa beli 0,1 lot, kita bisa beli 0,01 lot ya, yang paling kecil ya 0,01 lot. Jadi biaya yang kita keluarkan juga lebih kecil, tapi kita mainnya tetap pakai mata uang US dollar ya. Itu untuk forex. Nah, kalau teman-teman mau bermain forex atau mau trading forex, perhatikan dalam memilih IB ya. Banyak IB yang menawarkan kelebihan dan kekurangannya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ada IB yang menawarkan dengan biaya swap. Spreadnya 0, tapi swapnya ada gitu ya. Apa itu swap? Swap itu adalah biaya nginap. Maksudnya begini, kalau teman-teman buka posisi sekarang gitu ya, misalnya beli USD Euro gitu ya, beli 0,01 lot sekarang hari ini jam 10 malam gitu ya. Kemudian teman-teman menyimpannya melewati jam 00 ya. Jadi sampai besok gitu. Itu kena biaya nginap namanya swap. Ada yang 0,7 dolar, ada yang 0,1 dolar, ada yang 0,01 dolar, macam-macam ya. Nah, kalau teman-teman tidak buru-buru jual, itu biaya swapnya nambah terus setiap hari. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan. Tapi biasanya mereka menawarkan swap itu tidak mengenakan spread. Ya. Spread itu adalah selisih harga jual dan harga beli. Nah, kalau teman-teman ingin menghindari swap, biasanya broker-broker itu menawarkan tanpa swap tapi mengenakan spread. Misalnya spread untuk USD Japan Yen misalnya, itu biasanya spreadnya kalau pagi itu sampai 7 poin ya, 7 poin. Kalau siang cuma 3 poin misalnya begitu. Kalau GBP USD misalnya Great Britain Pound ke US dollar gitu ya, biasanya spreadnya 7 poin. Maksudnya begini, misalnya harga jual
pound ke US dollar itu misalnya sekarang 1 poundnya itu 1,5 US dollar ya misalnya ya. Itu kalau spreadnya 7 poin berarti kalau kita beli itu kena harganya di 1,5 ya. Kalau kita jual, kita buka posisi jual, kita kena harganya di 1,507. Sebentar. Kalau kita beli kena harga di 1,507. Kalau kita jual kita kena harga di 1,5 ya. Jadi pokoknya ada selisih, ada spread ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Ya, itu tentang forex. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa komen ya. Kemudian yang lain lagi adalah future trading atau komoditas ya, bursa komoditas ya. Bursa komoditi. Regulatornya adalah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Di Jakarta ada bursanya namanya Jakarta Future Exchange ya atau JFX atau Bursa Bersangka Jakarta. Ini saya pernah bermain dulu di tahun 97-an ya. Itu di sana di Jakarta ya. Sekarang tidak main lagi. Brokernya teman-teman bisa memilih broker dari broker-broker resmi yang terdaftar di Bapepti ya. Itu ada linknya, teman-teman bisa lihat ke sana broker-brokernya. Kemudian untuk biaya-biayanya cek untuk masing-masing broker ya. Nah, yang diperdagangkan di bursa berjangka itu adalah komoditas ya, seperti jagung, kemudian minyak sawit, kemudian kedelai dan sebagainya. Ya, jadi kenapa disebut future trading atau bursa berjangka? Itu cara kerjanya kira-kira seperti ini. Misalnya kita mau beli kedelai gitu ya, satu lot itu misalnya isinya adalah 1000 ton gitu ya. Kita beli satu lot, misalnya satu lot itu adalah satuannya 1000 ton gitu ya. Kita mau beli kedelai satu lot, kita beli sekarang, kita bayar sekarang, misalnya harganya jatuhnya 1 miliar gitu ya, untuk 1 ton kedelai gitu ya. Itu barangnya akan dikirimkan ke gudang kita 6 bulan dari kita bayar sekarang. Jadi kita punya waktu 6 bulan untuk memegang bukti pembeliannya ya. Nah, kalau kita nggak mau menerima barang karena kita mungkin nggak punya gudang ya, dalam waktu 6 bulan itu kita bisa jual bukti kepemilikan kita di bursa ini. Misalnya kita tadi belinya 1 miliar ya untuk satu lot, kemudian harga kedelai, kemudian sebulan lagi harga kedelai naik menjadi 1,1 miliar misalnya. Kita bisa jual dan kita bisa dapat profit 100 juta ya. Itu cara kerjanya bursa berjangka. Nah, mungkin ada yang bertanya, lah Om, bagaimana kalau misalnya sudah 6 bulan kita nggak jual-jual? Lah itu barang akan dikirim ke gudang kita, mau nggak mau. Kita harus sediakan gudang. Kalau kita nggak mau dikirimi barang, ya jual ke bursa. Nanti orang yang beli barang kita nanti ditunda 6 bulan lagi gitu. Jadi barang dikirim 6 bulan setelah transaksi di bursa gitu ya. Itu tentang bursa komoditi. Ada emas, ada perak, ada minyak bumi, minyak sawit, kedelai, jagung. Ada banyak sekali komoditas yang diperdagangkan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya Bapepti, atau teman-teman bisa coba menghubungi broker di Bapepti ya untuk ini. Bursa komoditi ada banyak juga, di Hong Kong juga ada, di Singapura ada, di Amerika ada, London ada ya, ada banyak sekali. Oke, binary option. Binary option, yang namanya binary ya, itu dua kondisi ya, ini banyak sekali dipakai di teknik elektro dan komputasi ya. Binary, yes, no, siang, malam, ya, tidak, ya. Jadi dua opsi, dua pilihan, hanya dua kondisi. Nah,
Binary option ini adalah produk turunan dari trading ya. Contohnya adalah perusahaan yang menawarkan binary option, contohnya adalah Olimtrade ya. Olimtrade dan juga Binomo ya. Kalau Binomo ini yang diperdagangkan kalau nggak salah uang ya. Misalnya kita punya uang 1 juta gitu, kemudian kita trading di forex ya mungkin ya. Saya nggak main Binomo tapi sempat lihat iklan-iklannya. Nanti kita dalam jangka waktu sekian detik bisa jadi banyak gitu ya uangnya. Misalnya trading 1 juta jadi 1,5 juta misalnya dalam sekian detik. Itu Binomo ya. Kalau Olimtrade saya main juga tapi nggak banyak ya. Nah yang perlu diperhatikan di Olimtrade adalah begini. Olimtrade mungkin Binomo sama ya. Tampilannya sih mirip ya. Warna-warnanya juga mirip. Kalau di Olimtrade itu ada 2 jenis permainan atau 2 jenis perdagangan. Yang pertama adalah fixed time, yang kedua adalah forex. Kalau forex itu sama seperti trading forex biasa begitu ya. Tapi kalau fixed time itu modelnya begini. Teman-teman bisa menentukan waktu timernya ya, timernya mau 30 detik, 15 detik, 60 detik alias 1 menit, 2 menit dan sebagainya ya. Misalnya saya trading US dollar JPY, USD JPY atau Amerika versus Yen Jepang ya. Saya bermain saya set timernya 2 menit gitu ya. Nah, di Olimtrade itu ada pilihannya up atau down ya. Kalau saya perkirakan kalau saya lihat grafik, saya lihat tren gitu ya, saya analisis dalam 2 menit ke depan harga itu akan lebih rendah dari yang saya pasang sekarang, maka saya pilih down. Tapi kalau harga itu saya perkirakan dalam 2 menit akan lebih tinggi dari yang saya pasang sekarang, itu saya pilih up gitu ya. Jadi misalnya saat ini, detik ini USD JPY harganya adalah $1 misalnya ya. Saya klik sekarang, timernya 2 menit, nanti pada saat menit kedua atau detik ke 120 ya, harganya itu di atas $1 atau di bawah $1. Kalau saya tadi klik up ya, kemudian harganya ternyata di atas $1, maka saya dapat profit ya. Tapi kalau harganya ternyata setelah 2 menit itu di bawah $1, maka saya kehilangan $1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gain ya, gainnya. Masing-masing pair mata uang itu memiliki ditawarkan dalam gain yang berbeda-beda. Contohnya tadi USD JPY ya, itu biasanya gainnya cuma 70%. Artinya begini, kalau saya pasang di $1 ya, kemudian saya pasang up dan ternyata setelah 2 menit harganya naik di atas $1, maka saya dapat profit 70% dari $1, yaitu $0,7. Tapi kalau saya salah, maka saya kehilangan $1, alias saya kehilangan 100% dari yang saya pasangkan. Seperti itu ya. Nah, selama ini pengalaman yang gainnya tinggi yaitu Euro USD dan GBP USD ya, itu biasanya 80% atau 82%. Untuk regular member ya, regular member itu adalah member yang depositnya minimal, kalau di Indonesia bisa deposit minimal $20 ya, itu menggunakan transfer BCA bisa, Mandiri bisa, BNI bisa. Tapi bisa juga deposit minimal $10 itu pakai aplikasi-aplikasi apa gitu namanya ya. Bukan OVO tapi ada lain lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya ya, Olimtrade ya. Kalau transfer bank setahu saya pengalaman minimal $20 ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan gain yang lebih tinggi sampai 90% misalnya, itu teman-teman harus menjadi VIP member ya. Depositnya minimal $2.000. Nanti teman-teman dapat gain yang lebih tinggi ya. Tapi pengalaman di Olimtrade, kalau kita tidak aktif 180 hari di akun real kita, jadi ada akun real dan akun demo ya.
Kalau tidak aktif 180 hari di akun real kita, entah kita nggak trading, entah kita nggak deposit, entah kita nggak withdraw ya, nggak ada aktivitas pokoknya di akun real kita, maka kita kena denda 10 US dollar. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian binary option, marketnya buka 24 jam, 7 hari seminggu, full 365 hari. Buka terus ya. Yang diperdagangkan nggak cuman stok, nggak cuman saham, nggak cuman forex, tapi juga indeks ya, misalnya IHSG juga diperdagangkan di sana. Indeks apa, Hang Seng, Straits Times dan sebagainya juga diperdagangkan di sana ya. Digital currency, Bitcoin, Litecoin dan sebagainya, altcoin diperdagangkan juga di sana. Komoditi, gold, silver, oil semua diperdagangkan di sana ya. Jadi coveragenya luas dan banyak. Buka 24 jam 7 hari seminggu, full, tidak pernah berhenti ya. Ini resikonya sangat tinggi sekali, tapi kalau teman-teman bisa trading dengan baik, kesempatan untuk menjadi kayanya luar biasa cepat ya. Jadi ini hanya cocok untuk teman-teman yang betul-betul berjiwa spekulatif ya, berani mengambil risiko besar, nah itu cocok di sini. Tapi kalau teman-teman tidak berani mengambil risiko besar, binary option sangat tidak disarankan. Saham forex juga sangat tidak disarankan ya. Jadi saya sudah mengulas tentang emas, reksadana, kemudian ada saham, ada forex, ada bursa komoditi atau future trading ya, kemudian ada binary option ya. Kita masuk ke catatan penting. Dan bagian terakhir dari video ini, sekali lagi teman-teman harus ingat, high gain, high risk. High gain, high risk. Kalau teman-teman ingin mendapatkan profit yang tinggi dan pengen kaya dengan cepat, resikonya juga secepat yang teman-teman bayangkan ya. Jadi teman-teman bisa miskin dengan cepat, tapi teman-teman juga bisa kaya dengan cepat. Kalau teman-teman tidak mau seperti itu, low ya, cari gain yang low, yang moderat, sehingga risikonya juga moderat. Investasi selalu mengandung risiko. Tidak ada investasi yang tidak ada risikonya. Sekalipun itu reksadana pendapatan tetap ya, ataupun emas, tetap ada risikonya. Kalau emas risikonya misalnya emasnya hilang dan sebagainya ya. Kalau reksadana pendapatan tetap misalnya kita masukkan dananya, ternyata dananya didepositokan di bank X gitu, ternyata bank X-nya dilikuidasi. Nah itu proses pengembalian dananya agak lama ya. Jadi tetap ada risiko sekecil apapun. Kemudian catatan penting kedua, teman-teman harus ingat, Tuhan itu maha pengampun, tetapi market sama sekali tidak kenal ampun. Teman-teman salah langkah, habis, betul-betul habis. Miskin mendadak, betul-betul miskin. Tidak ada baperan sama sekali di market itu ya. Tidak kenal saudara, tidak kenal teman, itu betul-betul tanpa ampun. Jadi teman-teman harus ingat betul ini ya. Kemudian yang ketiga, saran saya, teman-teman jangan fokus pada potensi pendapatannya, tapi teman-teman harus fokus pada sejauh mana resiko yang teman-teman bersedia untuk menanggungnya. Misalnya teman-teman punya dana 10 juta misalnya. Sejauh mana resiko yang teman-teman berani menanggungnya? Hilang semua 10 juta dengan potensi mendapatkan 20 juta 100%. Atau teman-teman hanya berani menanggung kehilangan 10%-nya aja. Kehilangan 1 juta nggak apa-apa deh, 9 juta masih bertahan. Nah itu teman-teman bisa memilih investasi atau instrumen investasi yang low risk ya. Jadi banyak sekali iklan, oh lihat ini bisa menghasilkan sekian. Apakah Anda tahu? Tidak banyak orang yang tahu bahwa dengan ini bisa menghasilkan dana sekian dalam waktu sekian. Jangan lihat potensi pendapatannya, tapi lihat atau fokus sejauh mana resiko yang Anda pertaruhkan. Sejauh mana resiko yang Anda berani tanggung. Itu yang harus jadi poin penting buat teman-teman. Kemudian
Ini saya sangat menyarankan selalu berikan waktu yang cukup untuk belajar dan mendapat pengalaman dengan modal yang kecil dulu sebelum terjun dengan modal yang besar. Misalnya teman-teman mau belajar saham, jangan langsung 10 juta diterjunkan semua. Pilih yang kecil-kecil dulu, cari broker yang bisa buka akun misalnya cuman 5 juta. Atau mungkin teman-teman terpaksa buka akun 10 juta, nggak apa-apa. Jangan ditradingkan semua dulu. Trading satu lot dulu. Yang harganya misalnya 200 rupiah, 300 rupiah. Satu lot dulu. Jangan semua 10 juta ditradingkan semua. Ya, beri waktu yang cukup. Jangan merasa, aku sudah pengalaman. Pasti begini, pasti begitu. Teman-teman ingat, market itu tidak pernah ada yang tahu. Sekalipun ada kebiasaan market, tapi tidak 100% menjamin. Jadi teman-teman harus ingat, market itu tidak pernah ada yang tahu. Analisis sejago apapun, robot sejago apapun, tidak pernah ada yang tahu. Itu teman-teman harus ingat. Jadi, berikan waktu yang cukup untuk belajar. Kalau teman-teman memang serius mau trading saham, trading forex, trading future exchange, atau trading binary option, teman-teman harus belajar sendiri. Kalau nggak belajar sendiri, teman-teman akan mengandalkan broker. Kalau broker itu kan nggak punya hati terhadap dana kita ya teman-teman ya. Yang punya hati terhadap dana kita itu adalah kita sendiri. Kalau kita pasrahkan dana kita ke broker karena kita nggak bisa main sendiri, kita nggak punya pengalaman trading sendiri, kalau brokernya salah langkah, ya nangis kita. Tapi nggak ada gunanya nangis. Itu kesalahan kita sendiri mempercayakan dana kita atau ke orang lain. Karena itu, saya sangat menyarankan kalau memang serius mau trading, jadi trader, harus belajar. Sediakan waktu yang cukup untuk belajar. Saya belajar forex itu, saya sediakan waktu 2 tahun. Hanya untuk kalah. Tapi harus dapat pengalaman. Loss boleh, tapi harus dapat ilmu gitu. Prinsip saya begitu ya teman-teman. Oke, saya kira itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau teman-teman suka silahkan di like dan dibagikan ke teman-teman atau kerabat teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Happy trading.